like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Mari kita lihat videonya. Selamat sore, Bu. Iya. Kedatangan saya ini terkait dengan tugas PPG Iya. mengenai eksplorasi identifikasi masalah yang terjadi di sekolah mengenai perkembangan peserta didik baik dalam hasil belajar maupun bagaimana situasi dia di sekolah. Iya. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya, Bu. Iya Pak, silakan Pak. Menurut pendapatku ini peran penting orang tua dengan pendidikan anak itu bagaimana? Kalau menurut saya keterlibatan orang tua itu terhadap peserta didik lah ya, kita katakan di sekolah itu kan, ataupun pada anaknya dia sendiri, itu sangat erat kaitannya, itu berhubungan kali itu. Jadi jangan orang tua itu hanya menyerahkan, datang pagi ke sekolah menyerahkan anak kepada guru. Jadi memang itu tugas guru mendidiknya itu di sekolah kan. Tapi alangkah baiknya kalau guru itu sama orang tua itu mengadakan kerjasama atau Kolaborasi begitu. Iya, kolaborasi dia. Supaya apa? Supaya ada yang kekurangan yang pada diri anak itu bisa orang tuanya itu mengapakan di rumah. Jadi apa yang ada kekurangan anak itu di rumah dilaporkanlah ke gurunya. Supaya apa? Supaya guru itu bisa mendidik di sekolah. Itu hubungannya. Saya paham lah maksudnya. Iya, intinya ada kerjasama yang Ada baik kerjasama antara yang baik. orang tua dan guru dalam pendidikan anak ini gitu ya. Nah, saya masuk ke pertanyaan kedua nih, Bu. Tapi ini lebih spesifik dengan jurusan saya. Kebetulan saya kan mengajar seni budaya, itu seni jurusan utama saya seni rupa, Bu. Jadi di sekolah hasil belajar siswa itu tidak memuaskan, kurang memuaskan, bisa disebut juga seperti itu kan, Bu. Apa ini ada kaitannya dengan anak-anak yang ABK ataupun introvert? Bagaimana pandangan itu soal itu? Apa saja sebab masalahnya itu? Kalau menurut saya ya, yang saya lihat di sekolah begitu ya, apa yang terjadi di sekolah itu, misalnya seperti ABK. ABK ini kan memang betul-betul kita itu memberikan perhatian khusus kepada murid. Nah, jadi untuk kaitannya dengan seni rupa, bagaimana dia itu untuk mencerna, untuk mengapakan, ibaratnya contoh gini lah, ada suatu lukisan, ada suatu karya seni. Bagaimana dia itu untuk menilai karya seni itu, sementara anak itu harus betul-betul diberikan kebutuhan khususnya kayak gitu. Diberikan pendidikan khusus untuk dia kayak gitu. Nah, jadi kalau kita terlambatkan dia tidak mampu. Jadi sebaiknya berpulang pada diri kita sebagai guru kita. Jadi haruslah kita itu sebagai guru ini memang betul-betul mampu mampu memberikan anak ini pendidikan khusus pada dia. Jadi kaitannya dengan Bapak ini seperti Bapak kan sebagai guru, ya Bapak tanya dulu dia suka nggak dia pelajaran seni rupa. Jadi suka saya kan? harus introspeksi diri. Kita pun harus tahu dulu Pak, suka nggak anak ini, suka nggak pelajaran kita? Minat nggak dia? Hobi nggak dia? Jadi jangan kita paksakan ya, kita selami dulu dia. Karena dia apa? Karena dia tadi kita kategorikan anak yang ABK, kan gitu. Nah, anak yang ABK dia. Jadi kalau kita itu tidak paham tentang dirinya, macam mana kita memasukkan ilmu yang kita berikan? Contoh seperti seni rupa tadi lah. Berarti sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Dia menyukai pelajaran yang kita berikan atau enggak? Kalau tidak ABK kan kita kan sepertinya kan lebih mudah lagi memahami jiwa anak ini. Kan gitu. Jadi Bu, tentang yang tadi introvert atau tidak kurang percaya diri tadi bagaimana? Kalau kurang percaya diri tadi itu, anak yang itu, maka kita itu sebagai guru seni rupa itu ya harus pahamlah kita menjiwai anak itu.
Jadi misalnya dia ada itu memiliki potensi pada dalam diri dia, kan gitu. Ada potensinya, ada kemampuannya. Ada kemampuan dia yang untuk disalurkannya. Nah, kita kan awalnya kan tidak tahu kalau dia itu memiliki ada suatu potensi. Makanya kita selami dulu. Anak ini adakah yang tersimpan, potensi yang tersimpan dalam dirinya? Nah, kenapa dia diam saja ya? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu ya? Kan gitu. Nah, kita harus bekerja, kita harus ingin tahu ya. Jadi kalau sudah kita selami dia, kita tahu dia, oh ada rupanya yang kemampuan dia untuk untuk mengapakan ilmunya, potensi dia. Tapi dia tidak berani, tapi dia tidak percaya diri. Dia takut kalau orang itu menjelekan dia, mencemoohkan dia, mengapakan dia, kan gitu. Berhubungan dengan apresiasi. Iya, jadi ya kita itu sebagai guru haruslah kita itu memang betul-betul menguasai macam mana tentang jiwa anak ini tadi. Itulah dia. Saya boleh masuk ke soal nomor 3. Iya. Ini berhubungan dengan soal, tapi sebenarnya Ibu mau dulu dulu. Udah. Kita lanjut ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya berhubungan dengan soal hots. Bagaimana penerapan soal hots di sekolah tempat kita mengajar saat ini? Oh, kalau soal hots itu memang kalau perkembangan di sekolah kita itu memang perlulah kita lakukan, kita buat soal-soal hots itu supaya apa? Supaya anak didik itu kan harus memang betul-betul memiliki harus memang dia itu harus anak didik kita itu harus tahu membedakan mana yang lost, mana yang hots kan gitu kan, harus membedakan mana yang memang betul-betul perlu penalaran, mana yang betul-betul memang hasil kan gitu. Jadi kita itu harus mengembangkan kalau dia itu soal hots itu kita kan harus adanya memang betul-betul memiliki penilaian kemampuan yang tinggi kan gitu kan. Nah, itulah. Ya saya rasa kalau soal hots di sekolah kita itu memang itulah sekarang ini yang diterapkan. Setelah diterapkan. Ada kesulitan nggak Bu dengan peserta didik kita di sekolah tentang itu? Ya, kesulitannya tidak Pak. Cuma tidak kalau kesulitan nggak parah berapa ada kesulitan karena kita sudah mengajarkan anak itu untuk membedakan. Nah ini soal hots, ini soal lots. Nah ini soal lots. Nah, jadi sebelum kita mengadakan tes, kita kan mengadakan ujian semester, ujian apa dari latihan sehari-hari kan kita kan sudah berikan itu mana yang hots, mana yang lots. Kita tanggapan Ibu di sekolah kita gurunya sudah kompeten dengan soal sudah terbiasa, udah terbiasa. Siswa kita juga kan karena mereka 2 tahun terakhir ini udah ikut asesmen nasional iya. Apalagi kita kan masing-masing guru kan memiliki MGMP kan, jadi segala macam ada pemecah masalah di sekolah ya bisa kita pecahkan di MGMP kita kan gitu. Ada masalah di sekolah tuh gini, bagaimana pemecahan anak didiknya kan gitu. Menjadi pertanyaan terakhir Bu. Ya, pertanyaan saya yang terakhir itu yang keempat ya, mengenai perundungan di sekolah. Kan ini berhubungan soal sekolah ramah anak gitu. Ya, bagaimana hasil belajar anak-anak di sekolah jika perundungan ini ada di sekolah? Kalau menurut saya kalau terjadinya adanya perundungan itu malah membuat sekolah itu tidak nyaman. Tidak nyaman untuk anak didik. Kalau kita itu kalau terdengar kita lah bahasa-bahasa yang tidak enak pada siswa, antar siswa aja menggunakan bahasa yang tidak enak atau kita pun bahasa yang tidak baik, mungkin anak ini jiwa yang tadi kan dia itu ciut apa dia. Jadi kalau masalah perundungan itu sebaiknya tidak usahlah kita adakan di sekolah kita. Baik Bu, saya sudah cukup sangat terbantu dengan jawaban-jawaban Ibu ini terkait dengan tugas saya di PPG berkaitan dengan tugas LK 1.2. Terima kasih untuk Bu Tengku Maharanur SPD yang memberikan kita tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Jadi Ibu, saya sudah terima kasih Bu ya. Iya ya Pak, sama-sama. Demikian video
video wawancara dengan Ibu Tengku Maharani Nur. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam literasi.